Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita memasuki sesi yang kedua dari mata kuliah PTM alat berat. Pada sesi kedua ini kita mempelajari gaya-gaya yang mempengaruhi gerakan alat berat. Jadi gaya-gaya apa saja yang mempengaruhi gerakan alat berat. Ini lebih bersifat kepada sedikit teknis ya, menyinggung masalah kekuatan alat berat itu sendiri ya. Oke. Ya, tujuannya mengetahui gaya-gaya teknis yang mempengaruhi alat berat pada suatu pelaksanaan pekerjaan. Kompetensi dasarnya diharapkan mahasiswa dapat menganalisa tahanan total dari alat berat. Jadi kira-kira berapa besar tahanan ya, total dari alat berat tersebut. Yang kedua, mahasiswa dapat menganalisa pengaruh koefisien traksi ya. Koefisien traksi ini akibat gaya gerakan ya, gesekan ban dengan landasannya, materialnya apa nanti. Dan pengaruh ketinggian tempat kerja. Ini ketinggian tempat kerja ini dari permukaan laut, biasa DPL ya. Ketinggian dari permukaan laut. Misalnya elevasi dari kontur tanah ya. Pengaruh kontur tanah mempengaruhi juga terhadap kinerja alat berat. Karena makin tinggi kontur tanah, biasanya oksigen makin tipis, sedangkan pembakaran pada mesin alat berat memerlukan oksigen yang banyak, dengan oksigen yang berkurang tentunya tenaga pada alat berat itu bisa berkurang, pengaruh ketinggian ini ya. Jadi berapa kekurangan pengaruh ketinggian ini nanti kita lihat. Yang ketiga, mahasiswa diharapkan dapat mengetahui tenaga tarik. Jadi tenaga tarik ini maksudnya tenaga mesinnya ya, dan tenaga rodanya. Jadi tenaga mesin dengan tenaga roda ini dibedakan, serta kemampuan mendaki dari alat berat. Ini biasanya harus diperhitungkan kalau kerja pada daerah-daerah dengan elevasi yang cukup besar ya. Ini perlu diperhatikan di daerah-daerah pegunungan, di kaki-kaki bukit. Ini menjadi hal yang sangat perlu diperhatikan. Kalau di daerah yang flat, datar, ya ini mungkin tidak berpengaruh karena biasanya beda ya, elevasi itu paling besar nanti 5% itu sudah besar. Kalau di daerah-daerah pegunungan bisa sampai 30 derajat kemiringannya misalnya. Ini jadi pengaruh terhadap kekuatan alat berat, terhadap gaya-gaya yang bekerja pada alat berat. Itu yang harus diperhitungkan. Oke, yang keempat, mahasiswa diharapkan dapat mengetahui daya tekan alat berat terhadap tanah dan daya dukung tanah terhadap alat berat. Nah, ini daya tekan ini yang memakai prinsip teknik sipil ya. Nah, nanti alat berat itu dia mempunyai berat ya, P-nya misalnya 40 ton. Dan nanti luasan roda yang menyentuh bidang tanah misalnya ada 4 meter persegi. Berarti dari sini tegangan sama dengan P per A, berarti sama dengan 40 per 4 sama dengan 10 ton per meter persegi. Ini merupakan prinsip-prinsip dalam teknik sipil. Alat berat itu begini gayanya, ke bawah, menekan ke bawah. Sedangkan tanah, daya dukung tanah ini seperti ini panahnya. Jadi berbanding terbalik ya. Jadi kalau lebih besar ini daripada ini, ya ini
alat beratnya kerjanya belum apa udah ambles ya. Diharapkan ya ini lebih besar tegangannya, taunya nih. Kalau ini 10 maunya tau tanah. Kalau ini taunya 10 ton per meter persegi, maunya ini taunya harus lebih besar dari 10. Misalnya 11 ton per meter persegi supaya dia alatnya tidak ambles ya pada saat kerja. Kalau lebih kecil tentu tanahnya tidak kuat. Nah, kalau tidak kuat nanti mungkin ada yang perlu dipertimbangkan, mungkin mengurangi beratnya ini, berat memilih alat berat yang lebih kecil tonasenya, atau memilih alat berat yang bidang sentuh ininya besar. Nah, mungkin rodanya diperbesar. Kalau roda treknya itu mungkin bisa dicari yang lebih lebar lagi supaya ini jangan besar tegangannya. Kalau ininya kecil, ininya besar, nanti tegangannya lebih kecil. Misalnya P-nya 30 ton. Nah, sedangkan apanya ini A-nya tuh 6 meter persegi. Misalnya lebih luas A-nya dicari. Berarti tegangannya sama dengan 30 per 6 sama dengan 5 ton per meter persegi. Berarti lebih kecil tegangannya. Kalau misalnya dia nanti ini prinsip-prinsip seperti ini, panah seperti ini dalam teknik sipil umum ya. Di dalam alat berat juga ini berlaku, terutama yang ini. Perhitungan ini. Oke. Untuk itu kita harus perhitungkan semua gaya-gaya yang bekerja, termasuk gaya mesin itu sendiri dan berat alat berat itu sendiri. Nah, di sini beberapa gaya yang pengaruhi gerakan alat berat adalah ini. Tahanan gelinding atau rolling resistant, disingkat RR. Ini tahanan kelandaian, grade resistant atau GR. Tahanan total atau total resistant atau TR. Koefisien traksi atau CT. Pengaruh ketinggian tempat kerja terhadap mesin. Nah, ini dari permukaan laut berapa ketinggiannya. Makin besar beda ketinggiannya, mesin makin berkurang tenaganya ya. Nanti kita lihat. Ini mesin yang bekerja di daerah ketinggian lebih tenaganya bisa menjadi berkurang. Ini drawbar full, tenaga tarik dari mesin. Ada lagi rim pull, tenaga roda ya, tenaga rodanya. Sudah tuh gradability, kemampuan mendaki tanjakan dari alat. Yang terakhir adalah bearing power atau bearing capacity ya. Ini daya dukung tanah dibandingkan dengan daya tekan alat berat seperti yang tadi yang saya jelaskan panah tadi itu ya. Oke, satu-satu kita bahas. Tahanan gelinding atau rolling resistant atau RR. Ini tahanan gelinding dari alat berat. Biasanya diilustrasikan seperti gambar ini dengan suatu tegangan tarik pada tali penarik dalam satuan kilogram ya, P ini, untuk menarik muatan dalam satuan ton. Nah, di B-nya satuannya ton. Ini satuannya P, 331. Rolling resistant atau RR ini tergantung dari keadaan permukaan tanah. Kita lihat keadaannya ini, bagaimana kondisinya, apa jenis materialnya, dan jenis roda si alat berat, bidang sintu. Jadi tahanan gelinding ini dipengaruhi oleh jenis tanah ini dan jenis roda. Jadi jenis roda alat berat adalah roda ban misalnya atau roda trek. Alat berat itu rodanya 2, wheel atau crawler atau trek. Crawler ini sama dengan trek. Roda besi atau roda ban. Kalau wheel roda ban, crawler atau trek roda besi. Seperti ini ilustrasinya. Tahanan gelinding itu. Di sini nilai RR dihitung dengan persamaan ini. Berat dari kendaraan, daya tarik dari kendaraan, berapa tegangan tariknya,
dibagi dengan berat total termasuk muatan ya, berat alat berat termasuk muatannya. Kalau ada misalnya truk ya, berat truk itu berat dan berapa berat muatannya. Nah, sini satuannya ton. Ini ada beberapa nilai nilai RR dari misalnya jenis permukaannya jenis permukaannya ini beton halus, aspal kondisi baik, tanah padat dan baik, tanah tidak terpelihara, tanah becek, pasir lepas, kerikil. Lah ini kalau dia ban baja ya, ban baja itu maksudnya rodanya seperti tandem roller gitu ya, bannya ban plat baja. Kalau dia roda rantai ya, crack. Kalau ini ban karet. Nah, ban karet ini tengok pula lihat pula ini ya, tekanannya. Apakah tekanannya tinggi atau tekanannya rendah. Kita bisa lihat di ban itu, kalau dia selalu agak kempes berarti tekanannya rendah. Kalau dia agak penuh anginnya, tekanannya berarti tinggi. Nah, ini nilai RR itu. Misalnya pada tanah yang becek, dia pakai roda rantai. Berarti nilai RR-nya itu sekitar 140 sampai 200 loops per ton. Loops per ton. Nah, sini 1 tonnya lebih kurang sama dengan 2000 loops ya. LB ini loops. Ini ada sudah bisa menjadi bahan referensi kita ya untuk melihat beberapa nilai dari RR sesuai dengan bendanya, bahan tanahnya, dan ini jenis bannya. Kalau rodanya roda besi plat, roda besi rantai, ini roda karet. Kalau tekanannya tinggi ini, kalau dia tekanannya rendah ini. Jadi kita harus tahu betul kondisi di mana dia alat itu nanti harus bekerja gitu. Kondisi gitu. Kondisi material yang akan dikerjakan. Ini sebagai referensi, silakan. Ini tanah becek berarti dia lembek ya. Ini. Jadi nilai rolling resistennya nilainya seperti ini. Makanya perlu diperhatikan kondisi ininya, materialnya, dan jenis rodanya ya. Kalaupun dia roda angin, lihat kondisinya kira-kira ini kempes ya. Kalau ini agak kempes, ini agak kuat tekanan angin ya. Bannya tidak kempes berarti ya. Tekanan tinggi. Ini perlu diperhatikan poin-poin ini di lapangan bila melihat pada pekerjaan yang menggunakan alat berat untuk bisa menghitung gaya-gaya ini, termasuk nilai rolling resisten ini. Oke, kita lanjutkan. Ini tahanan kelandaian atau grade resisten, GR tadi ya, adalah tenaga yang diperlukan alat berat untuk menempuh kelandaian tertentu. Ini tahanan gelinding yang dibutuhkan suatu alat berat, alat seberat 1 ton pada ketinggian 1%, misalnya seperti ini. Jadi misalnya ini pendakian ya, ini grade itu maksudnya ini ya, pendakian. Berapa resistensinya, tahanan akibat pendakian ini? Kita sama tahu bahwa kalau kendaraan kalau mendaki dia makin lambat berarti ada tahanan akibat kemiringan jalan itu ya, pendakian. Kita lihat di sini. Ini 100 meter, ini 1 meter berarti 1% ya. Ini 1 meter tingginya, ini 100 meter berarti 1%. Nah, ini ada D, E, F, segitiga D, E, F, dan segitiga A, B, C. Jadi dari segitiga ini, DE itu
tegak lurus sama AB ya. DE ini tegak lurus sama AB. Nah, ini tegak lurus di sini deh ya. DF ini juga tegak lurus sama AC. Nah, ini DF ini tegak lurus sama AC. Jadi segitiga DEF itu bentuknya sebangun dengan segitiga ABC. Kita tegak lurus di sini ya. Oke, dari sini bahwa EF ya, EF ini dibandingkan ini ya, EF dibandingkan DE ini itu sama dengan BC dibandingkan AC. Jadi EF ini dibandingkan dengan DE itu sama dengan BC dibandingkan dengan AC. Jadi dari sini EF ini sama dengan P ya. Sedangkan DE itu sama dengan berat kendaraan W. Jadi P per W yang ini tadi, P per W sama dengan BC per AC, atau P sama dengan W dikali ini ya. Oke. Dimana BC per AC adalah kelandaian. Jadi tenaga traksi alat berat 10 ton dengan kelandaian 1% adalah 10.000 dikali 1/100 ya, 1% itu 100 kilo. Jadi grade resistennya 100 kilo ya. Akibat pendakian yang 1% ini bisa mengurangi 100 kilogram gayanya. Yang tadinya dia gayanya 10 ton ya, menjadi tinggal ya, 10.000 dikurang 100 tinggal 9.900 ton akibat itu. Oke. Selanjutnya ini tahanan total atau TR. Ini adalah ini RR plus minus GR. Tahanan total sama dengan total resisten itu sama dengan rolling resisten plus minus dengan ini tadi grade resisten. Jadi kalau dia jalanannya menanjak atau naik, berarti TR sama dengan RR ditambah GR. Jadi bertambah total total resistennya, tahanan totalnya jadi bertambah. Sedangkan pada daerah yang menurun dia berkurang plus minus ini. Jadi kalau untuk daerah pendakian plus, kalau daerah penurunan dia minus. Jadi seperti ini. Nah, ini jadi RR ditambah GR kalau daerah pendakian. Kalau daerah penurunan berarti RR dikurang GR seperti itu. Jadi lapangannya ya kita harus tahu lah ininya, kemiringan lapangan ya, elevasi-elevasi yang ada di lapangan. Ini biasanya didapat data dari pengukuran ya, dari IUT. Makanya kita harus lihat kondisi lapangannya, banyak mendaki atau banyak menurun. Bagi seorang engineer yang akan meletakkan alat berat di sana harus mengetahui kondisi lapangan, harus mengetahui grade-nya, berapa persen aja yang ada. Mungkin ada yang 1%, ada yang 2%, ada yang 10% gitu ya. Itu dari hasil analisa ilmu ukur tanahnya ya, dari pengukuran dengan alat tenol ya, teodolit. Oke. Kemudian ada koefisien traksi. Sini koefisien traksi adalah perbandingan traksi tenaga traksi kritis dengan berat total kendaraan. Jika terdapat gesekan yang cukup antara permukaan roda dengan permukaan jalan, maka tenaga mesin dapat diubah menjadi tenaga traksi maksimum.
Bila terjadi sebaliknya maka akan terjadi slip, gelincir ya. Jadi supaya jangan terjadi slip makanya harus ini tadi, gesekan yang cukup antara permukaan roda dengan permukaan jalan. Menghitung koefisien traksi seperti ini. Tenaga traksi kritis dibagi dengan berat total kendaraan. Ini ada beberapa koefisien traksi ya, dari beberapa jenis material dengan jenis rodanya. Kalau rodanya ban, ini misalnya pada lempung basah, kalau roda ban berarti koefisien traksinya antara 0,4 sampai 0,5 nilainya ya. Kalau pada roda besi ya 0,7. Artinya apa? Roda besi lebih kuat berjalan pada lempung basah ini, koefisiennya lebih besar. Kalau roda ban kan lebih lambat ya berjalan karena gesekan antara ban dengan material itu lebih besar. Jadi ini koefisiennya jadi kecil. Tenaganya berkurang sebesar ini ya. Misalnya tenaganya itu 1, tinggal setengah lagi. Kalau ini masih ada 0,7, berarti roda besi itu lebih kuat bergerak di lokasi itu. Itu maksudnya. Itu koefisien traksi ya. Roda besi lebih kuat bergerak di daerah-daerah yang kondisinya seperti ini dibandingkan roda ban. Kalau di beton kasar kering ya nih 1 nih ya. Malah roda besi lebih rendah. Roda besi ini kalau jalan di daerah yang kasar dan kering malah lebih lamban gitu ya. Lebih kecil ya 0,95. Itu seperti itu. Sudah itu pengaruh ketinggian. Pengaruh ketinggian ini DPL tadi ya. Dari permukaan laut terhadap tenaga mesin. Jadi proses pembakaran sempurna akan terjadi apabila perbandingan udara atau oksigen dengan bahan bakar atau fuel adalah tepat. Jadi pembakaran itu memerlukan oksigen yang cukup. Sedangkan kita tahu pada ketinggian makin tinggi DPL-nya, oksigennya makin tipis. Pada mesin 4 tak diesel ya, tenaga diesel maupun bensin yang mesin 4 tak, ini tenaganya berkurang 3% dari horsepower-nya. Horsepower ini kekuatan alat ya. Horsepower, tenaga kuda. Kalau kita biasanya bilangannya kekuatan mesin ini kalau orang masyarakat umum malah PK ya. Mesin itu berapa PK? 3 PK. Kalau PK itu sebenarnya nggak cocok, berarti PK, P-nya power, K-nya kuda, power kuda. Jadi satu bahasa Indonesia, satu bahasa Inggris. Harusnya TK. Tapi ya lah itu udah lazim di masyarakat ya PK. Tapi kita lebih teknis ya, kita menggunakan HP ya, horsepower. Berapa kali tenaga kuda? Misalnya kalau alat berat itu 200 kali tenaga kuda gitu misalnya. Atau 160 HP, berarti 160 kali tenaga kuda. Jadi satuan tenaga alat berat itu disandingkan dengan kalibrasi tenaga kuda ya, HP, horsepower. Jadi kalau dia mesin 4 tak ini mesin yang besar ya, baik dia diesel maupun bensin, ini setiap penambahan 1000 feet dia berkurang 3% HP-nya. Kalau pada mesin yang 2 tak ya, dia berkurangnya hanya 1% setiap penambahan 1000 feet. Nah, jadi 1000 feet ini ya sekitar kalau dibagi meter ya sekitar 330-an meter lah gitu ya. Jadi setiap 1000 feet kalau tenaga yang 4 tak ini, mesin 4 tak, nah makanya kita harus mengenal juga mesin ini. Biasanya alat berat itu biasanya mesinnya 4 tak ya. Kalau mesin-mesin yang kecil 2 tak. Kalau yang 4 tak 3% pengurangannya setiap 1000 feet. Setiap naik 1000 feet kurang 3%. Jadi kalau dia nanti naiknya ada 3000 feet berarti
kurangnya jadi 9%, kurang tenaganya. Nah, pada mesin ini setiap 1000 feet kurangnya 1% dari HP-nya. Jadi misalnya begini, kita punya alat berat yang 200 HP misalnya ya. Alat berat yang 200 HP, HP-nya 200 misalnya. Kita bekerja di ketinggian 3000 feet. Berarti kurangnya tenaga ini, yang tadi yang 200 HP, tinggal HP-nya, HP yang ada berarti tinggal 200 dikurang 3%. 3% dikali ini 3000 dibagi 1000. Berarti 200 dikurang 3 kali 3% dikali 3. Berarti 200 dikurang 9%-nya dari 200. Nah, ini tadi dikali ini kali 200. Nah, ini dikali 200. Jadi seperti ini. Ya, berarti ini sekitar 18, berarti tinggal 182 lagi HP-nya. Kekuatan alat itu berkurang sebesar ini. Itu maksudnya ini ya. Jadi seperti itu. Kalau dia ketinggian, nah ini yang 4 tak ya. Untuk yang 4 tak. Jadi seperti itu perhitungannya. Jadi cukup lumayan pengurangan akibat ketinggian. Tinggal 182 tenaga kuda lagi. 18-nya sudah hilang akibat ketinggian karena kekurangan oksigen. Karena makin tinggi biasanya oksigen makin tipis. Oke, berikutnya drawbar pull atau tenaga tarik. Ini tenaga mesin ya. Drawbar pull adalah tenaga yang tersedia pada suatu traktor dengan roda rantai ya, yang diperhitungkan untuk menarik beban. Tenaga ini terdapat pada kaitan ya. Kaitan misalnya alat berat itu punya kaitan berapa ininya gitu. Berapa tenaga drawbar pull-nya. Di sini nilainya variasi tergantung dengan jumlah giginya ya. Gigi 1, gigi 2, gigi 3, gigi 4, gigi 5. Kecepatannya kalau gigi 1 kecil, gigi 2 makin besar, giginya makin besar kecepatannya ya. Ini meter per jam ya. Nah, di sini drawbar full-nya artinya dia kemampuan menariknya itu lebih besar di gigi 1. 18.000 lb. Sedangkan ini gigi 2 kemampuan menariknya lebih kecil. Gigi 3 berkurang lagi, gigi 4, gigi 5 lebih kecil lagi ya. Jadi tarikan yang paling kuat atau ini tenaga tarik yang paling kuat adalah pada gigi 1. Jadi ini maksudnya drawbar pull itu ya. Makanya bisa dicek nanti kalau di lapangan. Biasanya operatornya selalu pakai gigi berapa sih gitu. Gigi 1, gigi 2, gigi 3, gigi 4, gigi 5 ini bisa ditanyakan. Ini tentang alat ya. Kalau tadi sebelumnya kita harus tahu juga ini elevasi muka tanah ya, berapa di atas muka air laut, DPL. Nah, kita harus tahu juga misalnya ini ininya gridnya berapa, kemiringannya. Jadi
dan apa jenis rodanya dan apa material tempat dia bekerja. Jadi banyak informasi yang harus dicatat. Ini biasanya yang berkepentingan dengan ini engineer ya, engineer di lapangan. Kalau sudah diajarkan seperti ini ya harusnya dia memperhatikan hal-hal seperti ini ya. Nah, ini drawbar full tadi ya, sampai seperti ini kita harus tahu gigi berapa sih si operator yang suka kerja gitu. Gigi 1, gigi 2, gigi 3 gitu ya. Atau gigi 4. Sampai begitu-gitunya perhatikan alat berat ini. Berapa kecepatannya? Kita ukur. Kalau di gigi 1 berapa sih? Ukurlah kecepatan. Ini sudah apa? Ini sudah. Kalau mau tahu harga ini mungkin kita tidak bisa kita bisa tanyakan sama yang lebih orang mesin nih. Masalah tenaga tarik ini berapa loop sebenarnya kalau gigi 1 itu. Atau ya kalau mau diuji di lapangan juga bisa sebenarnya. Gigi 1 berapa ton. Nah, ini sebenarnya 18.000 ini kan sekitar kalau dibagi 2.000 ya sekitar 9 ton ya. Gigi 1 tuh mampu nggak dia menarik 9 ton? Nah dibagi 2.000 ya, satu ton tuh 2.000 load. Oke, sini ada rim pull. Ini tenaga roda ya. Jadi dibedakan tenaga tarik sama tenaga roda. Rim pull adalah tenaga yang tersedia pada traktor pada rantai ya, diperhitungkan untuk menarik beban. Ini rim pull ini tergantung dari nilai ini horsepower-nya. 375 dikali horsepower dikali efisiensi dibagi dengan speed-nya. Speed-nya di sini satuannya dibuat meter per hour, meter per jam. Ini tenaga maksimal rim pull hanya dapat dicapai apabila tersedia cukup friksi antara roda dengan permukaan tanah. Jadi makin besar friksinya antara roda dengan permukaan tanah, makin besar tenaga rim pull-nya ya. Jadi bedakan antara rim pull dengan drawbar full. Drawbar full ini tenaga mesin. Kalau ini tenaga roda. Bisa aja mesinnya jalan, rodanya nggak jalan. Itu yang terpuruk itu. Berarti tenaga mesinnya besar, drawbar full-nya, sedangkan tenaga rodanya 0. Nah, itu yang terpuruk itu, mesinnya berputar, rodanya nggak jalan, nggak mutar karena gesekannya mendekati 0 kalau yang terpuruk ya. Berarti kalau yang ada mobil terpuruk, truk terpuruk ya rim pull-nya 0 gitu. Oke. Sini tenaga rim pull ini juga tergantung dari gigi ya, gigi 1 sampai gigi 5 ini kecepatannya. Nah, ini kalau di gigi 5 kecepatannya makin tinggi ya. Sedangkan rim pull ini dia besarannya gigi 1-nya, gigi 2 naik, gigi 3, 21 ini makin ya, ini ada nilai optimumnya ya, naik turun lagi gitu. Kalau di drawbar full tadi turun terus dengan giginya. Jadi ini gigi 5 artinya gesekan antara roda dengan mobil lebih kecil karena dengan kecepatan ini jadi mengecil ya, tadinya di sini agak besar naik mengecil lagi. Itu yang masuk rim pull ya. Oke, sekarang gradability atau kemampuan mendaki tanjakan. Ini gerak maju sebuah kendaraan traktor sebagai alat penarik atau alat penarik itu prime mover ya, dibatasi hal-hal sebagai berikut. Drawbar full-nya, ini sama rim pull-nya bagaimana? Mesin sama gesekan roda dan tanahnya macam mana yang dapat disediakan mesin. Rolling resistennya, permukaan jalannya bagaimana, berat total traktor, kendaraannya dan muatan, landai permukaan jalan yang ditempuh. Jadi di sini ini yang harus dicatat, bagaimana drawbar full-nya, rim pull-nya, rolling resistennya. Makanya nanti kalau PKL atau praktek kerja lapangan atau aplikasi betul sebagai engineer di lapangan ini harus dicatat. Ya,
tak pun Anda sebagai engineer mencatatnya, Anda bisa mendelegasikannya kepada seorang untuk mencatat ini, mengetahui nilai-nilai ini, drawbar fullnya, ring fullnya, rolling resistennya, berat alatnya bagaimana, kalau dia dalam kosong dan muatan, sudah tuh kondisi permukaannya tempat dia kerja. Ini harus dijadikan catatan ya. Ini kalau dia dengan ban, ini kemampuan mendakinya ya, rumusannya. Jadi T ini red engine-nya, red engine tak, putaran mesin. G ini total gear, reduksi pada gear yang dipilih, gigi berapa, gigi 1 atau gigi 5. R itu rolling radius, roda gerak, dan pusat roda ke permukaan tanah. Berapa radius roda gerak itu terhadap ke permukaan tanah. Rolling radius itu seperti ini, misalnya mana tadi ini, dari sini lah, besar lagi. Nah, ini dari sini sampai ke sini. Nah, berapa ini? Ini rolling radius ya, dari pertengahan ban ini, rolling radius. Oke, setelah itu baru berat kendaraannya berapa, kalau ditambah muatan berapa, dan rolling resistennya berapa. Ini tadi rolling resisten kita sudah tahu, itu adalah P per W ya. Nah, inilah rumus mencari kemampuan mendaki tanjakan. Di sini ada bearing power atau bearing capacity dari daya dukung, dan ground pressure ya, daya tekan. Ini daya tekan ini oleh alat berat dengan muatannya. Bearing power ini daya dukung tanah. Ini daya tekan kendaraan. Itu yang panah tadi itu. Jika sebuah traktor bekerja di atas tanah, maka akan terjadi dua komponen tekanan yang saling berlawanan arah, DD dan DT. Jadi DD dan DT, seperti yang tadi, panah itu prinsip teknik sipil ya. Ini DT-nya, panahnya ke sini, dan ini DD-nya. Jadi DT di sini ya sebenarnya berat kendaraan dibagi luas rodanya. Kalau ini DD ini bisa diuji dengan ya misalnya uji tegangan ya, tegangan yang bisa menahan dari beban ini. Ya alatnya bisa uji tegangan tanah ya. Nah, setiap tanah ini berapa tegangan yang bisa diterimanya. Nah, ini biasanya kalau bagusnya pakai uji sondir ya. Berapa di sini setiap 20 cm, berapa di sini, berapa di sini. Nah, ini paling bagus. Mendapat data seperti ini bisa diketahui. Ini uji, kalau mendapatkan DD ini uji sondir yang paling bagus ya. Uji sondir. Kita dapatkan tegangan untuk DD ya. DD. Atau di sini apabila daya dukung tanah kecil dari daya tekan alat, maka alat berat akan terbenam dan sulit beroperasional. Nah, jadi gitu. Kalau yang DD-nya lebih kecil daripada DT-nya, alatnya kemungkinan terbenam dan sulit beroperasional. Sebaliknya dipilih alat berat yang DT-nya lebih kecil dan daya dukung tanah sehingga memudahkan dalam pekerjaan. DT lebih kecil ya itu yang tadi, P-nya dipilih. P-nya kecil, A-nya dibesarkan. Nah, berat alat beratnya diperkecil, A-nya itu bidang sentuhnya ya, berarti rodanya ya, A-nya itu rodanya yang menyentuh permukaan tanah ya, diperbesar A-nya itu. Kalau track bisa aja nanti lebarnya ditambah lagi. Sehingga A-nya besar, sehingga kalau A-nya besar dari DD ini A-nya besar berarti DT-nya jadi kecil.
Jadi pemilihan gitu, bisa A-nya diperkecil atau diperbesar, atau P-nya diperkecil. Ini ada beberapa jenis material ya dukungnya, kira-kira seperti ini. Bisa jadi referensi juga, atau nanti ya silahkan diuji di lapangan berapa daya dukungnya. Ya, yang paling mudah ya mengujinya, yang paling ini, misalnya Anda di sini berdiri, berat Anda misalnya 70 kg. Nah, sepatu Anda nomor 40 misalnya. Berarti tegangan yang Anda berikan P per A-nya ini sama dengan 70 kilo per 40, karena 2 kali 40, 2 kaki ya. Ini satuannya sentimeter persegi. Nah, silahkan hitung ini. 70 per 80 ya sekitar 0,9 misalnya kilogram per sentimeter persegi. Nah, lihat di sini Anda, kalau Anda terbenam, ya berarti daya dukung tanah di sini lebih kecil dari 0,9. Tapi kalau Anda tidak terbenam berarti lebih besar dari 0,9. Ini aplikasi yang simpel di lapangan ya. Silahkan dicoba. Kalau nggak mau uji coba yang lebih teknis misalnya. Tapi kalau ada data teknisnya lebih bagus, misalnya uji sondir atau uji CDR ya. Uji DCP, CDR lapangan. Oke. Nah, ini daya tekan alat masing-masing ya. Nah, ini sekian. Ini sekian. Nah, jadi kalau misalnya alatnya, misalnya kita pilih yang ini, Swamp bulldozer, bulldozer, daya tekannya kan 0,2 sampai 0,3. Kita ambil aja 0,3. Dia kerja di sini, aman dia, karena daya tekannya lebih kecil. Nah, kita ambil misalnya ini motor scraper, daya tekannya 2,85. Kita kerjakan di sini di Tanah Lampung Sedang. Ini terbenam dia, karena dia cuma 2. Tapi kalau dia bekerja di sini, nah, aman dia. Lagi dia bekerja di sini, ini lebih aman. Jadi dump truck ini 3,2 daya tekannya. Kalau kerjanya di Tanah Lampung Sedang, ini terbenam dia. Kalau di tanah lempung yang keras ya. Jadi kalau tanah lempung di musim hujan ya terbenam dia. Kalau di musim kemarau tanah lempung jadi keras, nah dia bisa kerja, ya. Nah, seperti itu. Jadi itu yang bisa saya jelaskan pada pertemuan ini. Jadi kepedulian ya terhadap ini. Kalau di sini kepedulian terhadap besarnya alat berat, jenisnya, dan bidang sintunya, rodanya. Nah, sini kepedulian terhadap jenis tanahnya. Jadi waktu operasional alat berat ya ini sampai poin ini ya, sampai poin ini, dari sini ke atas tadi. Terus ini diperhatikan gaya-gaya yang bekerja pada alat berat. Nanti kita akan di sesi berikutnya kita berikan contohnya bagaimana alat berat bekerja. Kita memperhitungkan nilai rolling resisten misalnya, nanti kita perhitungkan nilai kelandaian ya. Kita coba nanti membahas contoh-contoh soal yang ada menyesuaikan dengan kondisi lapangan ya. Makanya kalau melihat alat berat tuh ya lebih teknis lah. Jangan melihatnya itu seperti orang yang berada di pinggir jalan melihat alat berat. Ya, taunya cuma foto-foto saja, tak tahu hal-hal yang teknis yang bisa dilakukan. Rugi Anda sebagai seorang ya, pada saat nanti ya pertama kali Anda di lapangan waktu PKL. Ya, kalau Anda tidak mengambil kesempatan untuk bisa melihat hal-hal teknis seperti ini, Anda rugi. Dari pelajaran ini tadi,
Bisa Anda catat apa saja yang data yang perlu Anda dapat di lapangan dengan alat berat ini. Dari sisi gayanya ya. Silakan diambil. Kalau nanti pun Anda sebagai engineer di lapangan ya, silakan Anda mencatat semua ini ya. Bisa mendelegasikan ke bawahan Anda untuk mencatat semua ini, dan Anda sebagai engineer-nya mengevaluasi. Jadi ini perlu dicatat. Ini yang jarang diperhatikan oleh orang Indonesia dalam menggunakan alat berat, sehingga kehilangan ya data-data untuk bisa melihat kondisi. Makanya nanti kalau ada data cukup Anda pada saat PKL nanti, cukup data-data yang Anda ambil dari gaya-gaya ini ya, Anda bisa menjadikannya suatu yang perlu dianalisa pada tugas akhir. Nah, bisa jadi judul tugas akhir. Dan ini orang Indonesia jarang sekali memperhatikan ini ya, pada alat berat ini. Kalau alat beratnya 1 mungkin nggak perlu diperhatikan mungkin ya, tapi kalau alat beratnya udah 10, 20, itu di bawah apa Anda, di bawah pengawasan Anda ya, Anda harus memperhitungkan ini semua ya. Seperti tadi gridnya ya, kemiringan elevasi jalan, ketinggian dari muka laut, berapa HP alat berat, jenisnya, tanahnya apa gitu ya. Itu semua jadi catatan gitu. Ya, jadi catatan harian lah, laporan harian. Oke, itu aja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.